Everyone has their own struggles. Meeting different kinds of stories. Healing wounded hearts. Growing Christ-like. Everyone has their own struggles. Whatever struggle we are facing, let's learn to walk hand in hand. Selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat sekalian. Shalom, welcome to sing. Ya, jemaat sekalian, sebelum kita memulai semuanya, saya ingin mendengar dulu suara-suara dari kalian. Di hitungan ketiga kita sama-sama mengatakan welcome to sing ya. Boleh ya? Oke. 1, 2, 3. Welcome to sing. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita akan menikmati hadirat Tuhan hari ini. Sama seperti khotbah yang kita dengar minggu lalu. Tentang hadirat Tuhan. Biarlah kita bisa merasakan keindahan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Saat indah. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kita katakan hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita nikmati kasih Tuhan, hadirat Tuhan yang hadir di sini. Kita coba lebih peka terhadap hadirat Tuhan. Saat indah. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu,
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhi ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhi ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang ada selalu untuk kami ya Tuhan. Maafkan kami jika kami seringkali tidak menghiraukan kehadiran-Mu ya Tuhan. Biarlah saat ini kami boleh datang kepadamu dan kami boleh menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan kami rasakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Mari kita bangkit berdiri. Mari jemaat sekalian, kita bersemangat bernyanyi. Kita puji Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu, tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa dan pengharapan. segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Kau layak.
berjaya. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Kita akan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita ingat sekali lagi pengorbanan yang begitu besar, yang begitu ajaib untuk kita. Sungguh indah pengorbanan Tuhan bagi kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat.
tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita angkat tangan kita katakan sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita pejamkan mata kita. Mari kita ambil waktu, membuka hati kita, datang di hadapannya, berjumpa kembali dengan cintanya, dengan keindahan yang kita cari, tapi yang terkadang kita tidak mau jumpai. Karena keindahan di luar sana, kita pikir lebih indah. Walaupun terkadang kita sudah pernah disapa dengan cinta yang begitu dalam. Tapi di dalam keseharian, kita masih lihat keindahan-keindahan di luar. Dan kita tidak mengembalikan keindahan itu kembali kepada Sang Pemberi keindahan. Dan hari ini kita datang kepada Tuhan, Tuhan Sang Keindahan yang kami dambakan, yang kami cari setiap harinya di dalam keindahan, kehandahan, makanan, pertemanan, persahabatan, percintaan. Dan biarlah kami kembalikan hari ini keindahan itu kepada tempatnya. Kembali kepada Sang Pemberi keindahan sejati. Yang memberikan kami kerinduan akan keindahan. Sehingga kemanapun kami mencari keindahan di situ tetap ada cercap keindahan-Mu yang menerangi jalan kami. Sehingga sekalipun kadang kami tidak mencari Engkau, ketika kami mencari keindahan, serpihan-serpihan keindahan di hidupan kami tetap diterangi oleh keindahan-Mu sekalipun kami tidak mau. Tapi keindahan-Mu tetap menyelamatkan hidup kami. Mari kita datang kepada Tuhan dengan satu kerendahan hati dan bilang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Tuhan bantu aku untuk bisa melihat keindahan dan mengembalikan setiap keindahan yang kami cercap sekian detiknya di dalam kehidupan kami kembali kepada Sang Pemberi keindahan. Dan juga kita boleh berbicara, Tuhan biarlah kami tidak mencari keindahan saja, biarlah kami juga bisa melihat kehidupan kami sebagai keindahan yang melaluinya Tuhan mau memancarkan keindahannya ke setiap tempat gelap, ke setiap tempat yang dimana terang itu tetap ada melalui kehadiran kami. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun dan kita meminta kepada Dia dengan anugerah pengampunan keindahan yang tidak terbatas. Mengampuni dosa-dosa kita dan kembali Dia menyinari, mengembalikan kita manusia yang diciptakan dengan begitu indah untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Tuhan ini kami, ampuni dosa-dosa kami. Dan biarlah kalau kami boleh melihat dunia itu indah, kami juga boleh melihat diri kami indah. Walaupun kami sudah jatuh, tapi kami indah dan keindahan-Mu tidak pernah dikalahkan oleh dosa. Keindahan-Mu tetap bahkan di kala kejatuhan manusia. Walaupun serpihan-serpihan ada di dalam tubuh kami. Dan biarlah hari ini dengan pengampunan Tuhan, kembali sinar-Mu boleh menerangi tubuh kami, kehidupan kami. Sehingga walaupun kami masih terbatas, keindahan itu bisa terpancar ke setiap tempat. Keindahan itu bisa dirasakan oleh orang di luar sana. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang penuh dengan rahmat di dalam Yesus Kristus. Menebus dosa kami, mengampuni kami, dan memberikan senantiasa keindahan-Mu kepada kami. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagi
bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, dengan segenap suara katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita berdoa sekali lagi. Semoga setiap keindahan yang kami saksikan dalam hidup kami mengingatkan kami akan keindahan yang agung tentang Engkau ya Tuhan. Engkau bukan hanya menciptakan yang indah, tapi Engkau juga melakukan sesuatu yang di luar dugaan kami. Terlampau indah, terlampau agung. Tak bisa kami ukur, tak bisa kami hitung, tapi kami bisa menikmatinya hanya karena kami beriman kepadamu. Pagi hari ini sekali lagi kami mau tenggelam di dalam Engkau, di dalam firman-Mu, dalam keindahan-Mu. Tolong kami Tuhan, utus Roh Kudus agar kami semua memiliki hati yang sama, merindukan Engkau, mengasihi Engkau. Sehingga kebenaran-Mu itu, hikmat-Mu itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan diri kami, melekat erat. Sehingga kemanapun kami pergi, kami memancarkan terang-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang sudah mempersiapkan ini, nyatakan kesempurnaan-Mu, nyatakan kuasa kasih-Mu, nyatakan diri-Mu sendiri kepada kami pada saat ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih. Ya senang ya kita bisa berkumpul dan beribadah bersama-sama, bukan? Ya, saya sendiri senang bisa beribadah di tempat ini bersama-sama dengan kita. Mari kita membuka firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 24 ayat 17 sampai 25. Saya akan bacakan buat kita semua. Saudara sekalian bisa melihat di dalam gadget masing-masing atau Alkitab yang kita bawa. 2 Samuel pasal 24 ayat 17 sampai 25. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang telah memusnahkan bangsa itu, demikian. Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Araunah, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Araunah menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Araunah keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Araunah, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Araunah kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik
dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya Raja, diberikan Arauna kepada Raja. Arauna berkata pula kepada Raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah Raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan, kita berbahagia dan diberkati bukan hanya membaca tapi juga menjadi pelaku dalam hidup kita setiap hari. Nah Bapak Ibu, teman-teman saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Joseph Paul DiMaggio, biasa dikenal dengan nama Joe DiMaggio, adalah seorang pemain baseball di klub New York Yankees. Selama 13 tahun ya, dia seorang pemain baseball yang sangat terkenal. Dia adalah keturunan Italia dan lahir di California pada tahun 1914. Jadi udah dulu sekali ya. Dan meninggal tahun 99, ya 1999. Jadi kurang lebih 85 tahun. Dia dianggap sebagai salah seorang pemain baseball terbesar dalam sejarah olahraga tersebut, ya. Selain terkenal karena bermain baseball dengan sangat hebatnya, dia juga terkenal karena menikahi si wanita itu. Tahu nggak siapa dia? Siapa? Marilyn Monroe ya. Saya juga belum hidup waktu itu, tapi ya terkenal lah Marilyn Monroe ini gitu ya. Dia menikahi Marilyn Monroe. Jadi Marilyn Monroe adalah cinta sejatinya, gitu ya. Mereka menikah pada tahun 1954, ya. Namun setelah 9 bulan ya mereka bercerai. Nah dari sini kedengaran cuma singkat aja 9 bulan, lalu nggak ada yang spesial sebenarnya dari kisah cinta mereka gitu ya. Sampai Marilyn Monroe itu meninggal 1962, tahun 1962. Joe DiMaggio ini setelah mantan istrinya itu meninggal, mengirim bunga mawar bukan hanya pada saat Marilyn meninggal, ya, tetapi selama 20 tahun setelah Marilyn Monroe itu meninggal. Pada tahun 1962 tersebut, Joe memesan kepada Parisian Florist, salah satu toko bunga di LA, untuk mengirim bunga-bunga tersebut. Pesannya begini, 6 fresh long stem red roses 3 times a week forever. Jadi selamanya ya. Jadi dia pesankan itu untuk mengirimkan 3 kali seminggu gitu ya, selamanya kepada Marilyn Monroe. Bukan pada Marilyn Monroe sebenarnya, ke tempat di mana Marilyn dikuburkan gitu ya. Namun pada tahun 92, teman-teman yang kasih, DiMaggio memutuskan kontrak selamanya ya dengan toko bunga tersebut. Namun sejak saat itu pengagum Marilyn Monroe terus memesan bunga di toko bunga tersebut untuk mengirim bunga ke kuburnya Marilyn Monroe. Ini satu cerita cinta yang illogical menurut saya ya, illogical. Tapi itu cinta. Adakah cinta yang masuk akal? Cinta itu illogical. Oleh karena itulah ya, pengorbanan, cinta itu diukur dari pengorbanan sebenarnya ya. Kalau kita mau katakan seberapa besar pengorbanannya seseorang kepada sesuatu, sebesar itu juga nilai keberhargaan sesuatu itu dalam hidup kita. Dan oleh karena itulah mengapa saya berpikir, ini menurut saya, ibadah yang adalah korban, itu adalah kisah cinta sebenarnya. Ya, dan bukan kebetulan korban itu, ibadah itu disamakan atau identik dengan korban. Ya, yang kita bacakan hari ini tentang korban sebenarnya ya, bagaimana Daud membakar atau memberikan korban untuk menghentikan tulah itu. Ya, dan korban itu bukan yang murah, bukan yang gratis apalagi, tapi yang mahal. Ya, di dalam bacaan kita. Nah, sedikit latar belakang ya tentang kisah yang kita baca pada pagi hari ini. Tulah terjadi, ya tadi kan kita baca tulah, tapi sebelum ya di ayat-ayat sebelum ditulis tentang tulah itu, dan tulah terjadi itu karena dosa Daud sebenarnya, Daud berbuat dosa. Lalu apa yang dilakukan Daud sebenarnya? Ya, apa yang dilakukan Daud? Kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya atau teman-teman bisa baca nanti lah ya. Daud itu menyuruh Yoab untuk melakukan sensus,
menghitung jumlah rakyat Israel dan Yehuda, ya. Dan menghitung itu hal yang biasa, itu hal yang biasa. Musa diperintahkan Tuhan juga untuk melakukan hitung. Ya. Dan pada waktu Yesus lahir pun orang tuanya itu harus kembali dalam rangka sensus juga, gitu ya. Tetapi Daud di sini ketika dia melakukan sensus itu, kelihatan perbuatan yang biasa dilakukan. Tetapi Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Kenapa? Karena dia melakukan sensus itu tujuannya, ini penting, untuk mengukur kekuatan militer dia sebenarnya. Jadi ada sebuah tujuan yang tidak disebutkan, tapi yang ada di dalam rencana Daud untuk satu kesombongan dan juga mungkin melakukan invasi militer. Ini pada masa Daud udah tua ya. Kepada mungkin daerah-daerah lain pada waktu itu. Dengan menghitung jumlah tentara. Seberapa banyak sih tentara saya? Dan kalau banyak sekali itu bisa membuat dia sombong. Dan ini sangat bertolak belakang sebenarnya dengan apa yang memang Tuhan sudah perintahkan atau apa yang Tuhan sudah pimpin selama ini. Dosa Daud itu disamakan atau selevel dengan dosa Firaun. Ingat ya, dalam kisah Keluaran, bagaimana orang Israel itu mau keluar dari sana dan Tuhan menunjukkan kuat kuasanya kepada Raja Firaun. Tapi Firaun itu enggak percaya. Dia lebih percaya kepada apa yang dia perhitungkan pikirannya sendiri. Dan itu sama dengan dosa Daud. Pada saat ini, pada waktu kita baca ini ya. Jadi dosa Daud sebenarnya bukan karena menghitung jumlah rakyatnya atau melakukan sensus. Tetapi dosanya itu ada pada motif. Ada pada tujuan mengapa dia melakukan sensus itu. Ada di dalam hatinya. Teman-teman yang terkasih. Jadi jangan anggap remeh motif kita. Jangan anggap remeh tujuan mengapa kita melakukan sesuatu. Allah sangat serius melihat mengapa kita melakukan sesuatu. Itu sangat penting. Lah Allah di dalam kitab Roma kita membaca, Roma pasal 2, Allah itu menghakimi pada suatu hari nanti atau sekarang, motif segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kita. Dan dia akan menilai itu. Pada suatu hari nanti atau saat ini juga. Jika motif kita tidak berpusat kepada Sang Pencipta, kepada penyelamat kita, kepada Allah kita, kepada kasih, kita katakan itu. Tapi berpusat pada keinginan egois kita, kita perlu menilai. Dalam kasus Daud jelas sekali, itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Dan dalam kasus Daud, Allah langsung menghakimi dengan sebenarnya dia kasih 3 opsi. Dan Daud memilih opsi yang ketiga. 3 hari tula penyakit sampar. Dan kemudian dalam waktu singkat 3 hari 70.000 rakyat Israel meninggal. Mungkin banyak pertanyaan di sini, tapi kita tidak akan membicarakan tentang itu ya. Wabah sampar selama 3 hari. Dan melihat itu, tapi sebelumnya sebenarnya sebelum semuanya itu, ketika sensus itu selesai selama kurang lebih 9 bulan, Daud itu sudah merasa bersalah. Dan ketika tula itu diberikan, lalu Daud berdoa ya. Tadi di ayat 17, ya, kita baca sama-sama. Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Dan menurut saya ayat 18 sampai 25 kisah di mana dia bernegosiasi dengan Araunah itu adalah jawaban dari doa Daud. Dia menyesal atas dosanya dan bahkan dia rela untuk berkorban buat rakyatnya. Ada 2 hal jadinya teman-teman yang terkasih yang mau saya sharing di sini. Mengaku dosa dan pengorbanan kasih. Dari bacaan kita pada pagi hari. Yang pertama mengaku dosa. Allah memberikan petunjuk sebenarnya atau memerintah kepada Daud untuk membuat mezbah di tempat pengirikan Araunah ya, milik orang Yebus. Araunah ini bukan orang Israel, ya kita harus catat, bukan orang Yehuda. Ya, ia adalah penduduk ahli Yerusalem yang sebelum jadi Yerusalem namanya Yebus. Ya, jadi Araunah ini penduduk kemungkinan besar orang Kanaan sendiri. Yang jelas berarti bahwa ketika orang Israel dalam hal ini Daud merebut kota Yerusalem, tidak semua dimusnahkan, tidak semua orang dimusnahkan. Araunah ini tinggal di sana, gitu ya. Dan di dalam 1 Tawarik, di dalam kisah yang paralel, 1 Tawarik pasal 21, Araunah disebut juga dengan nama Ornan, ya, sehingga kita nggak melihat perbedaan. Ini menunjuk kepada orang yang sama. Tempat pengirikan, ya,
ini, tempat pengirikan adalah tempat di mana para petani memisahkan biji gandum dan sekam. Jadi membersihkan ya, setelah panen dibersihkan. Kira-kira begitulah ilustrasinya teman-teman ya. Jadi biji gandum ditaruh di situ lalu dibersihkan, dipisahkan dari bijinya, dari sekamnya. Nanti sekam kemudian dipisahkan, dibakar, ada yang tersisa, biasanya mereka pakai alat itu diterbang-terbangin biar diterbangin angin gitu ya. Sehingga yang terjatuh itu hanya biji gandum saja. Jadi pembersihan, tempat pembersihan. Kadang manusia melakukannya, kalau jumlahnya lebih besar dilakukan oleh binatang juga gitu ya, ditarik gitu ya, sehingga ada pemisahan. Dan biasa tempatnya itu di lereng bukit. Gitu ya, karena anginnya banyak, gitu. Tempatnya datar, gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Ya. Dan saya ingat ketika saya mendapat artinya ini, saya ingat dulu waktu saya masih kecil, nggak tahu sekarang ya, saudara sekalian di rumah masih ada nggak tapis beras? Kalau saya masih kecil, saya masih menyaksikan orang menapis beras. Jadi padi dipanen, dikeringkan, digiling, jadi beras kan? Ya, beras itu dijual, kita beli, kita bawa pulang rumah, itu belum bersih semua gitu. Kita perlu menapisnya lagi untuk memisahkannya dari batu-batu kecil atau dari sisa-sisa penggilingan itu ya, sehingga dapat beras yang bersih lalu dicuci dan dimasak. Kurang lebih mirip. Jadi membersihkan sesuatu, kita bersihkan sehingga baik itu kita dapatkan, yang enggak kita perlukan dibuang keluar ya. Nah, teman-teman yang terkasih, kata tempat pengirikan ini di dalam Alkitab itu penting. Sangat penting sekali, terutama kalau kita baca di dalam Injil. Yohanes Pembaptis memakai kata ini ya, untuk menggambarkan hakiman Allah. Memisahkan antara yang baik dan yang jahat, antara adil dan tidak adil. Matius 3 ayat 12 ya. Saya bacakan. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ya, jadi secara rohani, secara spiritual, Alkitab mengatakan tempat pengirikan ini memiliki makna di mana Allah melakukan pemisahan. Tempat di mana yang jahat ditiup angin, hilang entah kemana, yang baik dijaga, dipelihara untuk Tuhan. Gitu ya. Tempat pengirikan adalah tempat Allah menghakimi. Ketika kita mengaku dosa kita akan dipisahkan dari orang-orang yang tidak mau mengaku dosanya, tidak mengenal dosanya. Kita dipisahkan. Kita yang mengaku mengenal dosa-dosa kita dan mengaku mohon ampun pada Tuhan, kita disimpan untuk hal yang baik dari Tuhan. Sedangkan orang-orang yang tidak mengenal dosanya tidak akan mendapatkan tempat di Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Dosa Daud ya, yang ada di dalam hati, itu susah dideteksi teman-teman terkasih. Dan itu mungkin akan tertinggal sampai kita meninggal. Tidak bisa kita ungkap secara 100% dosa seperti dosa Daud. Karena apa? Terjadi di dalam hati. Bekerja di dalam motif dan tujuan kita melakukan segala sesuatu. Apalagi di dalam dunia yang semakin membuat kita sibuk, tidak punya waktu untuk duduk diam, memperlambat langkah hidup di dalam dunia yang sekarang kita hidupi. Maka susah sekali kita mendeteksi motif, tujuan, mengapa kita melakukan sesuatu. Biasanya dosa seperti ini dideteksi oleh orang yang ada di sekeliling kita yang sudah cukup lama tinggal atau bergaul dengan kita. Karena apa? Biasanya motif itu terlihat setelah kita cukup lama bergaul dengan orang, dengan teman-teman kita di sekeliling kita dan mereka melihat, orang manipulatif. Kalau dia maksud ini dan lain sebagainya, bukan tulus dia. Dan biasanya kalau itu terjadi, kita udah kehilangan teman-teman yang tulus dan baik. Dan tersisa hanya teman-teman yang sama-sama manipulatif. Oleh karena itu, paling baik menurut saya adalah kita harus mendeteksi sendiri. Jangan orang lain mendeteksi kita. Satu cara yang saya tahu bisa adalah dengan baca firman Tuhan dan berdoa. Secara rutin.
Dan firman Tuhan dan doa itu akan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Salah satu doa yang baik yang saya tahu itu doa eksamen. Ya, warisan dari Ignatius sebenarnya. Di dalam doa, kalau kita itu ada di mana-mana. Kita googling aja prayer of examen or examen prayer gitu ya. Langsung ada doa syukur dulu, lalu doa supaya Tuhan membuka hati pikiran kita untuk menilai apa yang terjadi hari ini. Emosi apa yang terjadi pada kejadian-kejadian tertentu. Itu salah satu doa dan ya perlu waktu sebenarnya untuk melakukan itu. Mungkin 10 minutes, 10 menit, 15 menit, tergantung dari kebiasaan kita. Semakin lama kita mempraktekkan, mungkin kita butuh waktu lebih lama untuk mendeteksi hati kita. Tapi alatnya sudah ada ya, firman Tuhan. Maksudnya instrumen yang diperlukan untuk bisa mendeteksi dosa kita. Hati itu sudah ada, gitu teman-teman ya. Dan ini bisa terjadi, sekali lagi, karena apa? Karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Kristus sudah menyerahkan dirinya sebagai korban untuk kita semua, sehingga kita memiliki mata hati yang terang dan tulus untuk menilai diri kita. Ya, jadi buat kita semua yang sudah percaya kepada Kristus, ini semua yang mungkin. Tetapi kalau kita belum percaya kepada Kristus, susah mendeteksi hati kita. Kenapa? Karena ditutup oleh berbagai macam dosa. Kecuali Roh Kudus sudah menerangi hati kita, sudah dicuci oleh darah Kristus, maka kita bisa melihat motif yang ada di dalam hati kita dan kita terluput dari penghakiman Allah di dalam hati kita. Itu yang pertama teman-teman yang terkasih. Yang kedua, pengorbanan kasih. Nah, Daud yang sudah menyesal atas dosa-dosanya, menuruti perkataan God, sesuai dengan perintah Tuhan ya. Ia yang adalah seorang raja, rela kemudian datang kepada Arauna. Orang biasa, bahkan orang asing ya, yang tidak terhitung sebagai jemaat Allah. Dia datang dan turun ya. Turun, merendahkan dirinya, bertemu dengan orang ini untuk membeli tanah. Bukan mengambil tanah, dia raja. Tapi dia mau membelinya. Dan datang nego sendiri. Dia bisa menyuruh, ya ini orang lain ya. Hamba-hambanya untuk datang untuk nego gitu. Tapi dia nggak mau, dia mau datang sendiri. Kepada Arauna gitu ya. Dan ini menandakan bahwa Daud itu merendahkan dirinya. Mengorbankan dirinya. Dia rela melakukan tawar-menawar sendiri. Dan dalam waktu yang sama dia memperlakukan Arauna sebagai seorang manusia yang punya harkat dan martabat. Bukan sebagai seorang yang rendahan, tapi karena mereka ngobrol di sana. Dan ini bertolak belakang kalau kita melihat beberapa kejadian di dalam kitab Alkitab ya. Di dalam 1 Raja-Raja 21 bagaimana Raja Ahab dan istrinya yang jahat itu, Isabel gitu ya, mau membeli, bukan membeli sebenarnya. Ya, mau membeli kebun anggur Nabot ya. Kemudian karena susah, lalu kemudian mereka mau mengambil aja gitu, dan membunuh Nabot dengan semena-mena gitu. Bahkan Daud sendiri ketika kemudian dia merebut istri siapa? Si Batsheba itu ya. Dia juga melakukan itu dengan semena-mena. Dengan akalnya yang licik ya, dia merancangkan supaya Uria suami Batsheba itu terbunuh di dalam medan perang. Tapi Daud sudah berubah dan saat ini dia datang merendahkan dirinya. Dan oleh karena itu Daud dikenal sebagai raja yang lemah lembut, yang adil gitu ya. Dan menjadi pribadi yang menghadirkan Allah, Raja alam semesta. Dia menjadi model atau tipe dari penyelamat yang sejati, satu nanti. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam kitab 2 Tawarik pasal 3 ayat 1 dicatat bahwa tempat pengirikan Ornan ini atau Arauna ini adalah tempat di mana kemudian Salomo mendirikan bait suci yang megah itu. Atas perintah Daud. Di sini tempat di mana kemudian semua bangsa datang berdoa. Baik besar maupun kecil. Baik kaya atau miskin datang sama-sama beribadah di tempat itu. Satu hari nanti. Dan menariknya ya di dalam ayat yang sama disebutkan bahwa tempat pengirikan ini terletak di Gunung Moria. Nah ini satu hal yang penting yang perlu kita ingat ya. Ribuan tahun yang lalu teman-teman yang terkasih, setelah berjalan 3 hari, sampailah ia di tempat itu di Gunung Moria. Siapa ia di sini? Abraham. Ya. Allah mengarahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak anaknya di gunung ini. Ya, Kejadian 22 kita bisa baca di sana. Ayat 2 saya akan kutip firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal
itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ketika ia ingin menyembelih anaknya itu, malaikat mencegah dia. Ia melakukannya dan Allah menyediakan pengganti buat Ishak anaknya. Ribuan tahun setelah itu, di tempat yang sama, teman-teman yang terkasih, pada hari yang ketiga juga, Allah mencegah malaikat untuk melanjutkan tulahnya. Ya, kita bisa baca di ayat 16 ya, di dalam bacaan kita ya. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman pada malaikat itu, ya, malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat dengan penginikan Arauna orang Yebus itu di Gunung Moria. Ya. Dan kemudian Allah memerintahkan Daud untuk menyiapkan pengganti, ya, dengan berikan korban pengganti, korban penghapus dosa dan perdamaian. Lalu kemudian Daud menetapkan tempat itu, ngomong kepada anaknya Salomo, di sini kamu bangun bait suci untuk orang beribadah. Nah, beribu-ribu tahun kemudian, teman-teman yang kasih, Yesus berada di tempat yang sama dan ia marah karena bait suci disalah gunakan. Digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk mendagang, menjual binatang dan segala, menjadi alat, menjadi tempat di mana terjadi pertukaran orang. Kita tahu itu, baca di dalam Injil ya. Dan dia menyebutkan bahwa tempat ini adalah tempat doa segala bangsa. Dan pada saat yang sama ia menantang para pemimpin agama di situ bahwa ya, robohkan bait Allah ini dan dalam 3 hari saya akan membangunnya kembali. Dan kita tahu, Yohanes menulis bahwa yang dia maksudkan membangun 3 hari itu bukan bait Allah secara fisik, tapi tubuhnya sendiri. Jadi teman-teman yang kasih, setelah 3 hari Allah menyediakan domba pengganti Ishak ribuan tahun yang lalu. Setelah 3 hari Allah mencegah malaikat dan menyediakan korban pengganti melalui Daud. Dan setelah 3 hari Allah menyediakan korban yang sejati, membangkitkan korban yang sejati itu, yaitu Yesus Kristus. Setelah 3 hari di dalam kubur, Yesus bangkit dari antara orang mati sebagai anak domba Allah. Dia adalah korban Allah yang sejati. Pengorbanan yang menghapuskan dosa-dosa kita dan mendamaikan kita dengan Allah. Persekutuan Allah dipulihkan. Setelah 3 hari, rekan-rekan yang terkasih, Yesus Kristus menjadi bait Allah yang sejati, di mana seluruh bangsa datang berdoa dan mendengarkan Dia. Can you imagine? Bisa engkau bayangkan bahwa Allah sudah memikirkan tentang kita ribuan tahun yang lalu. Kalau kita melihat dalam konteks kisah cinta, enggak ada kisah cinta yang seperti ini. Kalau kita bilang apa yang dilakukan oleh Joe DiMaggio itu irasional, orang udah meninggal kok kirim bunga. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah, Bapa di sorga kepada kita, jauh lebih besar. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Sebelum kita ada, dari zaman Abraham, Dia udah pikirkan tentang kita. Jauh sebelum itu. Kita nggak bisa bayangkan seberapa besar sebenarnya kasihnya kepada kita. Kita hanya tahu John 3:16. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Sehingga Dia menyerahkan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Semua korban-korban baik waktu hukum Musa sudah terbentuk maupun sebelumnya, semuanya itu disenterin, ditunjukin kepada Yesus Kristus. Semuanya adalah gambar atau antisipasi untuk korban yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah korban yang dimaksudkan Allah dari semua yang terjadi di dalam perjanjian lama. Dia adalah tempat pengirikan itu. Dia adalah satu-satunya korban yang sempurna, yang diterima oleh Allah. Sehingga kita tidak perlu lagi membuat korban di dalam setiap ibadah kita. Satu dan selamanya. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain kepada Bapa. Gak ada. Kalau engkau mencari cinta,
Carilah di dalam Tuhan. Kalau engkau belum menemukan cinta yang sejati. Saya bukan ngomong tentang kekasih jiwa, tapi ngomong tentang, maka Allah akan memberikannya itu kepadamu. Roma 12 ayat 1. Di dalam Yesuslah teman-teman, sebagai manifestasi nyata dari kemurahan Allah, Paulus kemudian menasehati kita. Ya, di dalam Roma pasal 12 ayat 1, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Persembahan diri inilah ibadah yang sejati. Ibadah tentang korban. Originally bukan dari kita. Yesus sudah melakukannya untuk kita. Ketika engkau datang beribadah hari Minggu, jangan pernah berpikir bahwa engkau membawa persembahan pertama-tama. Enggak. Engkau pikir aku udah mengorbankan waktu, tenaga dan segala macam. Dan engkau merasa lebih hebat dari yang lain. Enggak. Yesus sudah lakukan untuk kita semuanya. Pertama-tama. Dan kita cuma mengimitasi. Bukan juga balas jasa, bukan. Mau menjadi seperti Yesus. Korbannya diterima. Hanya dia korbannya. Hanya ibadah Yesus saja yang diterima oleh Tuhan. Ibadah kita tidak ada yang diterima oleh Tuhan. Kecuali kita lakukan di dalam nama Yesus. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita, kita sebenarnya tidak melakukannya karena kita. Tapi karena Yesus sudah melakukannya. Dan kita melakukan persembahan ini di dalam persembahan Yesus Kristus. Maka kita sering mengatakan bahwa gereja itu tubuh mistis Kristus. Ada persatuan yang mistis yang melampaui akal dan pikiran kita antara kita dengan Yesus Kristus. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kita mengerti bahwa tubuh ini bukan milik saya, tetapi milik Kristus. Jadi kita tidak mau melakukan semau kita tentang tubuh kita, tapi kita melakukan yang terbaik. Sebagai milik Tuhan Yesus, bukan milik aku. Tubuh kita dengan segala keinginannya yang cenderung berorientasi pada kepentingan diri, keinginan pribadi, harus diubah, ditransformasi, direformasi dengan keinginan Tuhan Yesus, firman Allah, yang berorientasi kepada kasih, kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri, teman-teman. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kita memutuskan untuk mentaati hanya kebenaran firman Tuhan. Bukan keinginan saya, dan mengubah keinginan pribadi ini dengan keinginan Tuhan. Saya masih ingat satu waktu saya membaca tulisan dari seorang penulis kuno, saya lupa namanya. James Eliot kalau nggak salah. Dan dia katakan bahwa ketika engkau bangun pagi-pagi, jangan biarkan tubuh keinginanmu berbicara kepadamu, tapi berbicaralah kepada tubuh dan pikiranmu. Tentu saja melalui firman Tuhan. Dan dia menekankan untuk saat teduh, baca firman Tuhan dan dikte keinginan-keinginan kamu yang muncul pagi. Not in the mood lah, mungkin khawatir dengan segala sesuatu. Dia bilang, jangan biarkan itu mendikte harimu, tapi biarkan firman Tuhan. Katakan kepada firman Tuhan. Ketika Saul tidak taat kepada Tuhan demi ibadah, ya Nabi Samuel menegur dia dengan keras. Dan berkata begini, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Jelas ya, jelas di sini. Dengarkan Tuhan, firman-Nya lebih penting daripada segala pengorbanan yang kita lakukan, tapi di luar kehendak Tuhan. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan Allah lebih daripada korban bakaran. Kisah cinta, teman-teman. Bukan ibadah itu kisah cinta sebenarnya. Antara kamu cinta Tuhan karena Tuhan cinta kamu. Ini sebuah kisah cinta di antara kita dengan Tuhan. Bukan tugas. Bukan kewajiban. Beyond, lebih
jauh daripada itu. Ketika kita mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup, kita menanggalkan seluruh agenda pribadi kita dan menggantikannya dengan agenda Allah. Korban kita mendapatkan makna di dalam korban Kristus. Tanpa korban Kristus, segala sesuatu, termasuk ibadah kita, menjadi sia-sia, hampa, dan kosong. Kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita di dalam Kristus sudah beribadah, tetapi di dalam waktu yang sama kita beribadah. Itu seperti already, but not yet. Kita hidup di dalam dunia ini, kita perlu beribadah. Kenapa? Karena Kristus sudah melakukannya untuk kita. Kenapa? Karena kita perlu berubah. Ingat sinful nature. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa. Kasih-Mu Tuhan sungguh menyenangkan hati kami. Selami sejak dulu kala Engkau sudah memikirkan tentang kami, tentang keselamatan kami, tentang kebahagiaan kami, tentang kebenaran kami. Syukur kami punya Yesus Kristus yang sudah menyelesaikannya buat kami. Dan kami sekarang tinggal melakukannya di dalam Yesus Kristus. Betapa menyenangkan kebenaran ini. Betapa membebaskan kebenaran ini. Betapa indah. Betapa comfortnya kebenaran ini. Biarkan kami terus tinggal di dalam Kristus. Dan dari Engkau Kristus, kami mohon Engkau terus menguatkan kami. Agar kami ini, iman kami ini terus semakin kuat hari lepas hari. Di setiap doa, permohonan kami, di dalam pemikiran kami, tambahkan pengetahuan kami akan Engkau. Tambahkan pengenalan kami akan Engkau. Sehingga cinta kami kepadamu ya Tuhan tidak gampang ditiup oleh angin godaan zaman ini. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa dan salah kami. Bahkan ketika kami tidak sadar kami berdosa karena dosa itu jauh tersembunyi di dalam lubuk hati kami. Kami tetap mohon ampun untuk semua ketidaksadaran kami yang berdosa. Kami memuji penebusan-Mu yang jauh melampaui pengertian kami. Sungguh, kami tidak sanggup membawa korban apa-apa selain memberikan hidup kami kepadamu. Uang tidak cukup, talenta tidak cukup, waktu apalagi. Tapi kami memberikan hidup kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau bukti dari kasih Allah sejak purbakala sampai selama-lamanya. Berkati kami Tuhan, tolong kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Bersama dengan segala jemaat di segala tempat dan zaman, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mempersembahkan sedikit daripada apa yang Tuhan berikan kepada kita sambil mendengarkan pengumuman-pengumuman di Sing. Shalom teman-teman, tiba waktunya untuk memberikan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita.
Persembahan bisa dilakukan dengan meng-scan barcode atau ditujukan ke nomor rekening yang tertera di poster. Mohon mencantumkan angka 3 di belakang nominal persembahan. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi. Berikut ini adalah Sing News edisi 12 Juni 2022. Minggu depan, tanggal 19 Juni, ibadah akan dibawakan oleh Guru Injil Johan Nugroho dengan topik Sabbath Observance. Kita akan berkesempatan untuk belajar bagaimana memahami dan mengisi Sabat kita sebagai penyembahan kepada Allah. Mengapa kita bernyanyi dalam ibadah minggu? Nantikan pembahasannya di Sing Study Selasa mendatang tanggal 14 Juni jam 8 malam via Zoom. Sesi akan dibawakan oleh Guru Injil Susanti. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di sorga, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus senantiasa menopang, membimbing dan memimpin kehidupan kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. It is my Lord God who made me. It is my Lord God who called me. It is also my Lord God who sent me. All that I am, it is the grace of God. Each of us are living our own individual story. Some are trying to heal their wounded hearts. The others are growing to be more Christ-like. We may be different from one another, but all in all, let's learn to walk hand in hand. Sing, to knit, to heal, to grow together.